seteguk cappuccino. Enak rasanya, salam cappuccino. Teman-teman yang terkasih, kali ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, jika Anda punya kekuatan spiritual, jika Anda dekat dengan Tuhan, janganlah takabur, karena kekuatan Tuhan itu diberi kepada Anda bukan karena Anda mampu, tapi Anda hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan rahmat keselamatan bagi orang lain. Jika Anda sombong, jika Anda merasa mampu, dan Anda mengelabui pengajaran-pengajaran dengan kebohongan-kebohongan, maka Tuhan akan mengambil kekuatan yang telah diberi kepada Anda. Dan pengajar-pengajar yang benar, yang berdasarkan pengajaran pada firman Tuhan, pada kasih, pada kebajikan, pada keadilan, maka mereka sungguh akan diberkati oleh Tuhan. Jangan menghina orang lain dalam pengajaran. Jangan mengajarkan yang tidak baik, tapi ajarkan selalu tentang kebesaran, tentang cinta, tentang kebajikan yang dianugerahkan Tuhan bagi Anda. Karena apa? Kita punya, yang kita miliki, semua berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita peroleh karena kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan itu pada kita. Pengalaman Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu disebut nabi-nabi palsu karena mereka mengajarkan ketidakbenaran. Mereka mengajarkan bukan firman Tuhan, tapi kata-katanya sendiri, yang dibuat seolah-olah berasal dari Tuhan. Kekuatan mereka hanyalah kosong, bukan kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu Elia berhadapan dengan nabi palsu yang menjilat kekuasaan. Kalau nabi-nabi palsu selalu menjilat kekuasaan, mereka mengajarkan supaya namanya melambung, duitnya masuk ke kantongnya, bukan demi keselamatan umat manusia. Bukan pengajaran supaya firman Tuhan itu mengubah orang menjadi baik, tapi semua hanya didasarkan pada uang, pada nilai ekonomi, pada kesejahteraan pribadi. Berhadapan dengan nabi palsu ini, Nabi Elia ingin membuktikan bahwa kuat kuasa Tuhan akan mampu mengatasi kuat kuasanya manusia. Karena kebesaran kuat kuasa Tuhan ini jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Kalau nabi-nabi palsu seolah-olah dia hebat di hadapan manusia, tapi sebenarnya tidak punya nilai kekuatan apapun. Karena untuk menguji kualitas kenabian ini, Nabi Elia mengajak kita harus bersandar pada kuat kuasa Tuhan, jangan pada kuat kuasamu sendiri. Pengajaran-pengajaran yang diberi hendaknya pengajaran yang berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Karena dari Tuhan berarti punya kuasa untuk membangkitkan, punya kuasa untuk menghidupkan, punya kuasa untuk mengubah yang jahat menjadi baik. Sedangkan kuat kuasa sendiri, demi kemuliaan sendiri, demi kesejahteraan sendiri, demi kebahagiaan sendiri. Karena Tuhan mengutus kita supaya membawa banyak orang kepada keselamatan. Dan Elia mengumpulkan nabi-nabi palsu itu. Silahkan mempersembahkan korban di sini tanpa menggunakan api. Mohonlah Tuhan yang kamu katakan ada padamu itu datang untuk membakar persembahan ini. Dan nabi-nabi palsu itu berteriak dengan suara nyaring,
dengan kata-kata yang indah, suara makin kuat, tenaganya habis sampai sore. Tuhan tidak datang untuk membakar persembahan mereka. Kata Elia, silakan buat parit, masukkan air semua, siram semua. Kuasa Tuhan akan turun atas ini, persembahan pasti akan terbakar. Doa Elia, doa dari hati, bukan untuk kemuliaannya dirinya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dia hanya mau menunjukkan kepada umat bahwa kuat kuasa Tuhan itu tidak mampu dikalahkan oleh kuat kuasanya manusia. Karena kuat kuasa Tuhan itu luar biasa. Jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang indah, tapi coba nilai pengajaran itu berdasarkan nilai kebajikan, nilai cinta kasih, nilai kemuliaan yang dihadirkan Tuhan dalam setiap pengajaran. Karena itu penting sekali dalam hidup kita. Hendaknya kita selalu membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Kita tidak boleh membawa kabar menjelekan orang lain, membawa kabar tentang keburukan orang lain, membawa kabar tentang kesalahan orang lain. Kita punya tanggung jawab sosial untuk menyelamatkan orang. Karena Tuhan memanggil kita untuk selamat, maka kita juga menghadirkan keselamatan dari Tuhan. Dan percayalah, apa yang kita miliki bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Tuhan memberi, maka Tuhan pula akan mengambil. Kalau Anda sombong, maka apapun yang ada padamu akan diambil. Karena apa? Semua punyanya Tuhan, bukan milik saya, bukan milik Anda. Semua punya Tuhan. Kabarkan selalu kabar baik, maka Anda akan selamat dan bahagia. Seteguk cappuccino enak rasanya. Salam cappuccino.